Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Nah, halo semuanya. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai teks prosedur. Tapi sebelum kita memasuki ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai teks editorial. Ada yang masih ingat apa itu teks editorial itu? Nah, bagus sekali. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Isu atau masalah tersebut merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, wacana tersebut merupakan ulasan singkat mengenai materi kita pada minggu lalu mengenai teks editorial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang penjelasan langkah-langkah untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses pembuatan sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Di sini ada 5 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata kerja perintah. Yang kedua menggunakan kata konjungsi. Yang ketiga menggunakan kata-kata teknis. Yang keempat terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Yang kelima ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Di sini teks prosedur dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah, seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Di sini teks prosedur dibagi menjadi 4 struktur, yaitu ada judul. Judul pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar merupakan pernyataan pembuka dalam penyampaian tujuan penulisan teks prosedur. Yang ketiga yaitu bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada namun boleh tidak ada. Struktur yang keempat yaitu tahapan proses ditulis berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir
sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat ataupun tertukar. Selanjutnya yaitu kaidah bahasa dalam teks prosedur. Di sini yaitu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau larangan. Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan partikel lah. Contohnya, gunakanlah, rebuslah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Dalam teks prosedur banyak dijumpai teks konjungsi temporal atau kata penghubung. Kata konjungsi atau penghubung menunjukkan waktu adanya sebuah kegiatan dan bersifat selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Yang ketiga yaitu verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Sementara itu, verbal tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapan. Nah, yang keempat merupakan partisipatif manusia. Partisipatif manusia merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur. Nah, yang kelima yaitu terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Bilangan digunakan sebagai penanda urutan sebab teks prosedur pada dasarnya berisi tahapan atau langkah untuk melakukan sesuatu secara runtut. Nah, di sini Ibu punya contoh teks prosedur. Di sini kalian bisa pahami, bisa kalian baca, atau Ibu bacakan saja ya, yaitu teks prosedur mengenai cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Dalam kondisi pandemik virus corona, WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, gunakan air bersih dan mengalir. Yang kedua, basahi tangan dengan air. Yang ketiga, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. Yang keempat, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Yang kelima, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Yang ketujuh, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Yang kedelapan, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Yang kesembilan, bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Nah, berikut merupakan contoh teks prosedur ya. Nah, di sini Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, lalu buatlah teks prosedur berdasarkan jenisnya, strukturnya, dan kaidah bahasanya, yaitu jenis teks prosedur sederhana, yang nanti kalian buat berdasarkan jenis dan struktur dan beserta kaidah bahasanya. Yang kedua, jenis teks prosedur kompleks, dan yang ketiga, jenis teks prosedur protokol. Jadi di sini kalian punya 3 tugas yang dimana dalam mengerjakannya itu kalian mengerjakan sesuai dengan aturannya ya, yaitu berdasarkan jenis, struktur, dan kaidah bahasanya. Dikumpulkan 5 hari setelah tugas ini diberikan melalui link berikut. Nah, untuk link ini nanti Ibu salin dan kirim ke WhatsApp grup kalian ya. Ada yang ingin ditanyakan perihal tugas ini? Mungkin belum ada ya. Jika belum ada, nanti jika kalian terpikirkan untuk bertanya, kalian bisa langsung tanyakan di WhatsApp grup saja. Selanjutnya yaitu, nah ini ada pertanyaan tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya di sini. Tidak ada ya? Oh, mungkin belum terfikirkan. Nanti kalau sudah
kalian rasa, oh ini apa sih, itu apa sih, nanti kalau kalian bingung, kalian bisa langsung tanyakan melalui WhatsApp saja ke Ibu ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan materi kita yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah terstruktur dan sistematis. Teks prosedur ini bertujuan untuk membantu memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu punya sedikit quotes untuk kalian dari Claude Bissell, yaitu ambillah risiko yang lebih besar dari apa yang difikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Nah, di sini Claude Bissell ini mengajarkan kepada kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah risiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Berikanlah perhatian dan pelayanan terbaik kamu untuk yang memerlukan. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan kamu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan. Nah, itu sedikit quotes Ibu pada pagi hari ini. Sebelum untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu rasa cukup sekian ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, tugas kalian yaitu mencari tahu apa sih teks eksposisi itu, bagaimana sih ciri-cirinya, apa sih strukturnya, agar pada saat kita belajar pada minggu depan, kita hanya tinggal mengulas saja ya. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu minta maaf jika banyak kesalahan kata yang Ibu katakan. Cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.